Selamat malam, halo, selamat datang kembali di podcast Belajar Seram. Gue gak sendiri nih, ditemani lagi sama temen gue, Jaja. Halo, bareng gue lagi. Jadi gini Ja, Gimana? gue mau ceritain, mau bacain bukan ceritain, pengalaman dari temen gue. Dia ngirim ceritanya ke gue. Dia ini seorang pendaki. Dia menceritakan pengalamannya ketika naik gunung. Dan yang menariknya, cerita ini hampir mirip dengan pengalaman gue waktu itu. Tempatnya sama dan jalurnya pun sama. Hampir mirip lah. Oh, kayaknya itu terorannya sama nggak tuh kayak yang cerita lu? Ya, gak tahu sih. Ya, katanya sih sama kayak gue, tapi gak tahu sih gue bacain. Karena gue belum baca nih. Oke, langsung aja gue bacain. Halo, perkenalkan nama gue Lukman. Di sini gue mau berbagi cerita pengalaman horor gue ketika pendakian. Cerita ini berawal ketika gue merencanakan pendakian ke Gunung Ciremai lewat jalur Palutungan. Namun, setelah gue diskusiin, jadinya gue dan temen gue sepakat memutuskan lewat jalur Linggarjati dan tidak jadi lewat jalur Palutungan. Kenapa kami pilih jalur Linggarjati? Karena menurut gue, jalur tersebut lebih menantang dibanding jalur-jalur yang lainnya. Wah, gila nih, sepemikiran dengan gue. Waktu itu gue juga gini waktu itu gue juga mikirnya, wah kalau lewat jalur Linggarjati seru juga nih gitu, ada tantangan gitu. Wah, berarti lu mah sama aja ya kayak dia. Puncak tuh intinya cari yang menantang, yang apa yang mistis tuh ceritanya. Biar apa itu tuh? Iya, ya gue gak nyari yang mistis lah. Gila loh, siapa juga yang mau ngalamin kayak gitu. Ya, gue kan ya gini aja lah, masa muda loh. Coba bayangin masa-masa dimana ingin penuh tantangan. Ya tapi bukan tantangan gimana gitu, bukan beban hidup maksud gue. Ya kalau mistis mah gila loh, gue juga gak mau. Tapi itu gila sih, pengalaman terburuk gue sepanjang hidup gue. Pengalaman horor gue, aduh, gue kalau ini gak mau lagi sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut. Kami mendaki dengan jumlah 3 orang. Singkat cerita, kami sudah sampai di base camp pada hari Senin pukul 2:30 sore. Sebelum kami memulai mendaki, kami mengecek barang-barang yang kami bawa sembari beristirahat. Oh, oke, istirahat. Idul bos. Ngopi dulu, Bos. Biar ketegang. Mantap nih. By the way, gue lagi ngopi-ngopi nih sama si Jaja. Biar gak tegang, santai-santai aja dulu, ya kan? Iya, siap. Gila. Oke lah, serius, lanjut, serius. Lanjut. Setelah prepare, kami pun mulai melanjutkan pendakian. Karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Perjalanan dari awal kami start menuju pos 1 lumayan jauh. Dan kami sebelum pos 1 sudah dicegat sama maghrib. Perjalanan kami lanjutkan menggunakan 2 headlamp karena emang jalannya udah gelap. Gue berjalan paling depan. Sampai pos 1, gue dan rombongan dengar suara kayak pintu gerbang yang kebuka. Wah, kayaknya serem tuh ya. Ya, bisa jadi. Karena awalnya juga udah kayak gitu. Gue bayanginnya gimana ya. Kalau gue gak jadi aja lah, mending pulang. Kebayang coba kayak di hutan ada suara gerbang. Ya iya, mikirnya kayak gitu. Gue sama rombongan pun lanjut sampai pos 2 dan gak ngehirauin suara itu. Karena gue waktu itu gak berpikir mistis.
temen gue nyeleneh ngomong, man kalau di gunung banyak setannya enggak. Wah gila sih ini langsung Parah orang. ini aja ya langsung kayak gitu. Gak mikir tuh gila. Ya maklum lah karena dia baru pertama kali muncak. Oh ya, pantesan itu mah. Tapi ya menurut gue ya kalau gue sih kalau ada yang pertama kali ngikut muncak sama ini sama apa ketua kalau ini mah ketua ini pendakiannya suka ngasih tahu apa yang gak boleh gitu kalau di gunung. Lo pernah mendaki nggak aja? Gue pernah sekali. Dikasih tahu kan? Iya, Kayak gitu dikasih tahu. Ya iya. Karena kita mah mendakinya ada pendampingnya. Oh pendamping. Gimana sih pendamping? Setan. Enggak, jadi kita mah ada yang orang yang Dewasa. lebih dewasanya tuh. Oh iya. Ya suka di ini sih dikasih tahu kalau waktu pertama kali muncak. Ya salah di lu juga sih lu. Lunya gak ngasih tahu dari awal. By the way, lo belum perkenalan aja. Episode kemarin kan lo ini ya nyeritain makam panjang. Lo belum perkenalan. Ya, gue belum perkenalin. Oke, langsung aja gue kenalin ya sekarang. Jadi, nama gue adalah Jaja Jamaludin. Nama gue sering dipanggil Jamal, Jambrong. Jambrong. Kata nama gue nya udah panggilan Jamal, itu udah panggilan terbaik buat gue. Guys ya, terbaik Jamal, gila. Ya, karena kan kata awal sama kata tengah disambung. Jadi Jamal. Wey. Gue asal dari Majalengka. Gue rumahnya ya berdekatan sama teman gue. Ya bisa dibilang saudara. Emang saudara sih. Masih saudara. Iya nih, gue sama Jamal nih masih ada hubungan darah, jadi masih bisa disebut saudara. Ya. Ya mungkin perkenalan dari gue segitu. Oke, lanjutin aja ceritanya. Di pos 2, teman gue ini yang baru pertama kali naik gunung minta break mulu. Ya mungkin maklum lah, ya karena pertama jadi capean terus. Namun gue heran karena yang gue tahu si dia ini fisiknya kuat gitu. Si ini dia ngomong, gue berat nih. Gue jawab nih, gue tawarin ini tukeran tas. Tapi jawabnya gini, bukan itu. Gue kayak yang ada yang gendong gitu. Serem, gila kalau gitu ya. Gila banget. Lo bawa aja ke rumah tuh yang ini yang gendong lo biar mantap. Oke, lanjutin. Gue ngerti waktu itu. Gue pun beristirahat dulu sebentar karena takut juga. Ya sebenarnya takut banget, bukan juga banget. Jadinya gue ini beristirahat dulu di sana. Itu mungkin kesalahan dia kali ngomongnya yang enggak sopan, jadi ada yang Ngikutin gitu. iya. Ya iya sih dari awal juga kan gitu dia ngomong di sini ada setannya gak? Ya Iya. ya mungkin nantang, menurut mereka nantang. Iya. Ya lo aja bayangin kalau ada setan lo di sini ada manusia enggak? Sama aja kayak nantang. Gila. Singkat cerita, kami udah di pos 3. Tak taunya ada yang nyambut nih. Cewek pakai baju merah ketawa. Pasti kalian juga ngerti lah siapa itu. Awalnya sih kami berencana buat break di sana, break di pos 3, istirahat dulu. Tapi ya mau gimana lagi. Di pos 3-nya udah ada yang nyambut. Padahal itu bagus ya, udah disambut baik di pos 3. Kalian gak sopan ya. Kan nyambutnya apa tuh kayaknya? Ya iya, tadi kan gue udah ceritain sih ini cewek baju merah. Kok gue kayak ke kemana? Lindur lu goblok. Ya padahal wah kalian mah udah ini nih menyanyiakan si cewek. Mungkin kalian ganteng jadi di ini. Jadi disambut di sana. Oke lanjut.
Kami waktu itu sangat takut banget. Ya mau gimana lagi, mau lari juga gimana, udah di sana ya kami acuh tak acuh sih, kami ngelewatin di sana. Kami ngelewatin tempat itu. Di pos 4 kami udah jam 9 malam. Gue nanyain ke temen gue, kita mau camp di sini apa di mana? Teman gue jawab, udah jangan di sini, kita camp di ini aja, di atas tanjakan Bapak Tere aja. Udah, kata gue, di sana aja. Langsung gue lanjutin perjalanan lagi. Gak lama setelah itu, rombongan kami kayak yang diikutin sama suara. Tiba-tiba ada suara gamelan yang ngikutin kami. Lah, kok bisa ya? Ini mah apa ya? Kayak pengalaman gue nih, gamelan. Berarti sama ya. Kalau jalur sana tuh kebanyakan yang teror-terornya tuh yang suara kayak gitu ya? Yang tradisional ya. Ya, tapi beda beda tempat. Kalau gue masih agak bawahan dikit. Ya tapi serem juga sih. Tapi kalau gue ikut lagi sama rombongan lo, mending gue balik. Gila sih, goblok gitu mah. Pas sampai pos kuburan kuda, kita ngedenger suara delman nih. Suara delman, gila. Suara delman, suara kaki kuda. Delman. Gimana suaranya? Ya gak tahu, gila. Gebluk gitu kayaknya, kayak kodok. Waktu pun semakin malam. Hal mencekam satu persatu mendatangi kami. Waktu itu udah jam 11 malam. Kami sampai di tempat camp di atas tanjakan Bapak Tere. Kami mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Gue pikir setelah diriin tenda, setidaknya aman di dalamnya. Taunya diteror, semakin diteror. Wah, parah. Ya mantep, tantangan itu. Itu dari pas pos awal sampai sekarang banyak banget yang teror ya? Ya kayak gue sih dulu, gue waktu dulu hampir gak berhenti nih, hampir gue ya dibilang hampir selangkah 2 langkah itu udah ada yang neror. Gila sih. Ya iya sih. Gue mah kalau jalur sana kayaknya gue mah gak kuat deh. Ya, pasti, yang kayak gituan tuh. Ya pasti lo nangis, gila. Untung gue cowok kuat gitu, gila. Tiba-tiba temen gue kesurupan nih. Wah gila sih, udah diteror dari awal, kesurupan lagi. Bener-bener parah pokoknya mah. Gue sama temen gue coba buat nenangin diri, buat bersikap tenang, sambil nyadarin temen gue yang kesurupan. Nah, ketika dia kesurupan, dia dirasuki oleh sosok kakek-kakek. Sosok itu ngomong, jaga omongan, jaga kelakuan. Ya gunung lain sambarang gunung. Ya gunung tempat jalma nu hate bersih ngariung. Yang mana dalam bahasa Indonesia, jaga bahasa, jaga etika. Di sini gunung bukan sembarangan gunung. Di sini tempat berkumpulnya orang-orang yang berhati bersih. Kayak gitu. Itu sih salah lo juga tuh, siapa yang temen lu Bud. Pakai ngomong yang enggak sopan. Sih. Ya karena ya bukan kesalahan ya juga sih. Ya sama-sama karena dia pertama kali gak nanyain gimana dan yang udah pernah naik juga nggak ngasih tahu. Berarti salah mereka ya. Ya mereka ya, iya bisa dibilang gitu. Setelah cukup lama, akhirnya dia sadarkan diri. Kami langsung saja tidur dan tidak menghiraukan apapun lagi karena kami sudah capek. Singkat cerita, waktu itu udah pagi dan kami bangun. Gue kaget banget karena pas bangun, pintu tenda tiba-tiba udah terbuka lebar. Padahal semalam seingat gue udah gue tutup rapat-rapat tuh. Wah, kok bisa ya? Ya mungkin ada si Nona lagi. Wah, kayaknya merkosa. Gak sopan banget si Nona. Paling ada si kakek-kakek yang tadi tuh keluar gitu lewat pintu. Gila.
Oke, lanjut. Waktu itu kami tidak menghiraukan. Kami bersiap-siap kembali untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami udah di puncak jam 11 siang. Kami menikmati suasana sembari beristirahat. Gak kerasa, waktu itu udah jam 2 sore. Kami pun memutuskan buat turun karena takut kemalaman. Ya takut juga diteror kembali. Kami bersiap-siap dan packing kembali barang-barang. Setelah semuanya siap, kami turun sampai pos 6. Temen gue yang tadi kesurupan ngelihat bayangan harimau lagi nih. Aduh gila. Dari awal naik sampai turun diteror lagi. Parah bud. gila sih. Sudah sampai ke ubun-ubun ini kalau gue udah gila di sana mungkin. Dari awal naik ya? Iya Dari awal apa? Gerbang ya? Dari gerbang pos 1 sampai pos terakhir. Nih waktu itu gue kalau lagi ditaruh gitu rasanya lama banget pengen pulang tuh. Di perjalanan itu lama banget. Coba lo kalau kayak gitu kalau gak enak pasti rasanya lama banget ya? Iya kalau gak enak. Iya. Oke lanjut. Gue berjaga-jaga ngeluarin pisau, takutnya itu nyerang kami. Kami coba bersikap tenang dan berhasil ngelewatin itu. Sampailah kita di pos 4 yang kemarin malam dengar suara kuda. Kami dengar lagi tapi bukan suara kuda, melainkan suara orang. Yang didengar dari suaranya sih suara bapak-bapak gitu, manggil-manggil. Suara itu berasal dari dekat jurang dan itu gak ada jalur, manggil-manggil kami. Oh, udah pasti itu mah bukan orang. Ya iya makanya dari jurang ngapain juga bapak-bapak. Weh ada bapak-bapak gila, kangadit. Kami tidak menghiraukan. Ya buat apa juga kalau di dekat jurang ya pasti bukan orang itu. Kami tidak menghiraukan karena kami yakin itu bukan suara orang biasa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sebenarnya kami sudah capek dan ingin beristirahat. Tapi kami memaksakan diri karena takut hal yang kemarin terjadi kembali. Kami sampai di base camp jam 7 malam. Dan kami memutuskan untuk langsung saja pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillahnya kami selamat sampai rumah masing-masing. Wow. Gila perjalanan lu pokoknya seru menantang. Tapi kalau gue mah ya pokoknya gak tau lah. Nangis ya goblok. Nangis darah mungkin. Ngomong ke orang lain seru, nantang, pas giliran lo nanti malah nangis lo. Ceritanya aja sih seru. Ya iya. Nah itu mungkin cerita dari teman gue. Dan gue ingetin lagi, gue gak bakalan bosin ngingetin kalian yang punya cerita horor nih, cerita horor dan ceritanya ingin diceritakan di sini. Kalian bisa kirim aja ke email pelajarselam@gmail.com atau langsung aja DM gue di Instagram @egamaul_26. Ingat @egamaul_26. Sekalian aja follow WK. Dan ini teman gue yang mau promote IG nih. Apa nama IG lo? Gue Jamal. Apalah. 211. Ntar gue ini aja apa? Cantumin di deskripsi. Ya guys, gila badai. See you di next episode brother-brotherku. Jangan lupa makan sambil kopi.